Hari ini kita akan menelanjangi taktik si jahat sampai ke akar-akarnya. Saya akan membongkar 5 tanda absolut tanpa kompromi bahwa roh jahat sedang mengintai, memata-matai, dan bahkan mungkin sudah menduduki wilayah keluarga dan keuanganmu. Jika kamu menemukan satu saja dari kelima tanda ini terjadi di rumahmu, ini adalah panggilan darurat dari surga untuk segera mengenakan perlengkapan senjata Allah dan memukul balik komandan neraka kembali ke jurang maut. Tanda pertama, kebocoran keuangan yang supranatural dan kutuk kemiskinan. Mari kita bicara fakta. Tuhan kita adalah Allah yang menyediakan, Yehova Jireh. Dia berjanji dalam Filipi 4 ayat 19, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Namun apa yang terjadi hari ini? Berapa banyak keluarga Kristen yang gajinya puluhan juta, usahanya tampak lancar, tetapi setiap pertengahan bulan uang itu lenyap tak berbekas. Selalu saja ada masalah mendadak. Mobil tiba-tiba turun mesin, atap rumah mendadak ambruk, anggota keluarga tiba-tiba sakit parah yang menguras tabungan puluhan tahun dalam semalam. Ini bukan sekedar nasib buruk. Ini adalah manifestasi nyata dari apa yang Alkitab sebut sebagai belalang pelahap. Nabi Hagai dalam pasal 1 ayat 6 menggambarkan kondisi ini dengan sangat mengerikan. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Dan siapa yang bekerja untuk upah, upahnya tertumpuk dalam kantong yang bolong. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Pundi-pundi yang berlobang. Itulah pekerjaan roh kemiskinan dan roh penyesat finansial. Setan tahu bahwa keluarga yang miskin, tertekan utang, dan stres karena masalah perut akan sangat mudah dihancurkan iman dan keharmonisannya. Hari ini, roh jahat ini bermanifestasi dalam bentuk pinjaman online, pinjol ilegal, judi online, slot, dan gaya hidup hedonisme yang dipaksakan. Saat seorang kepala keluarga mulai terikat pada jerat utang yang tidak masuk akal, dia sedang membuka gerbang utama bagi roh-roh jahat untuk menjarah warisan anak cucunya. Setan tidak perlu merasukimu secara fisik. Dia hanya perlu membuatmu berhutang sampai kamu tidak bisa lagi tidur tenang, tidak bisa lagi fokus berdoa, dan akhirnya mengutuki Tuhan karena keputusasaan. Jika keuanganmu sedang digerogoti oleh hal-hal yang tidak wajar, berhentilah menyalahkan keadaan ekonomi. Angkat tanganmu, gunakan otoritas nama Yesus, dan patahkan kutuk belalang pelahap itu dari garis keturunanmu. Kamu harus mendeklarasikan darah Yesus atas setiap rupiah yang kamu hasilkan. Jika kamu tidak menolak roh kemiskinan ini, dia akan mewariskan utang dan kebangkrutan sampai keturunanmu yang keempat. Tanda kedua, atmosfer perpecahan, kebencian, dan amarah yang ekstrem di dalam rumah. Pernahkah kamu masuk ke dalam rumahmu sendiri dan tiba-tiba dadamu terasa sesak? Tiba-tiba hawanya panas, padahal AC menyala? Tiba-tiba kamu merasa sangat muak melihat wajah pasanganmu tanpa alasan yang jelas. Percakapan sepele tentang menu makan malam bisa meledak menjadi perang dunia ketiga yang berujung pada piring terbang dan ancaman perceraian. Dengar baik-baik Laskar Kristus, itu bukan sekadar masalah temperamen. Itu adalah roh perpecahan, roh Leviatan yang sedang melilit keluargamu. Kata bahasa Yunani untuk iblis adalah diabolos, yang secara harfiah berarti dia yang memecah belah, atau dia yang melemparkan pemisah di antara dua pihak. Iblis adalah sang pemecah belah abadi. Target nomor 1 neraka bukanlah menghancurkan gedung gereja, melainkan menghancurkan pernikahan Kristen. Kenapa? Karena pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah gambaran paling sakral dari hubungan Kristus dan jemaatnya. Ketika iblis berhasil membuat suami istri saling membenci, saling mencaci maki dengan kata-kata kasar, dan kehilangan kasih mula-mula, dia sedang mencoreng gambar Allah di bumi. Yesus dengan sangat tegas memperingatkan dalam Markus 3 ayat 25. Dan jikalau suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Setan tahu prinsip ini lebih baik daripada kebanyakan orang Kristen. Dia akan mengirimkan roh Isabel untuk memanipulasi dan mengontrol. Dia akan mengirimkan roh Ahab untuk membuat para suami menjadi pasif dan lari dari tanggung jawab imam keluarga. Dia akan menyusupkan roh pemberontakan ke dalam hati anak-anakmu, sehingga mereka lebih mendengarkan influencer sesat di TikTok daripada nasihat firman Tuhan dari orang tuanya. Jika rumahmu penuh dengan teriakan, sumpah serapah, dan kebisuan yang membeku, sadarilah bahwa ada entitas gelap yang sedang berpesta pora di ruang keluargamu. Kamu tidak bisa mengusir roh ini dengan sekadar pergi konseling pernikahan. Konseling itu baik,
Tapi psikologi tidak bisa mengusir setan. Kamu butuh kepenyuhan Roh Kudus, puasa, doa peperangan yang militan, dan pertobatan massal di dalam rumah. Suami, ambil kembali posisimu sebagai imam. Tengking roh perpecahan itu dalam nama Yesus dan basuh istrimu dengan air firman. Tanda ketiga, penyakit jasmani yang berkepanjangan tanpa penjelasan medis dan kutub penyakit keturunan. Saya tahu bagian ini akan sangat kontroversial dan membuat banyak telinga orang Kristen modern gatal. Tapi saya tidak peduli. Saya harus menyampaikan kebenaran. Tidak semua penyakit murni karena bakteri atau virus. Ada penyakit-penyakit yang merupakan penindasan langsung dari roh jahat. Dalam Lukas 13, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 18 tahun bungkuk punggungnya. Perhatikan baik-baik diagnosis Yesus. Apakah Yesus berkata dia kekurangan kalsium? Apakah Yesus menyuruhnya fisioterapi? Tidak. Di ayat 16, Yesus berkata, "Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu?" Ikat oleh iblis, ada roh kelemahan, spirit of infirmity, yang bisa menyerang fisik manusia. Jika di dalam keluargamu terjadi pola penyakit mematikan yang terus berulang, kakek mati karena kanker, ayah kena kanker, dan sekarang kamu didiagnosis tumor, atau ada riwayat depresi berat, skizofrenia, serangan jantung mendadak di usia muda yang turun-temurun. Itu adalah lampu merah yang menyala terang benderang dari alam roh. Itu adalah kutuk keturunan yang belum dipatahkan. Iblis adalah pembunuh dari mulanya. Dia menggunakan dosa-dosa masa lalu, perjanjian-perjanjian gelap nenek moyang, atau kepahitan yang disimpan bertahun-tahun sebagai legalitas untuk mengirimkan roh penyakit ke dalam garis garahmu. Banyak orang Kristen yang terbaring di rumah sakit meminum ratusan pil setiap hari, tetapi mereka lupa untuk meminum obat yang paling mujarab, darah anak domba. Selain itu, waspadai juga fenomena seperti ketindihan, sleep paralysis kronis, mimpi buruk yang berulang melihat ular, melihat orang mati, atau mencium bau busuk yang tiba-tiba muncul di dalam kamar padahal tidak ada bangkai. Itu adalah manifestasi teritorial. Roh jahat sedang mencoba mengintimidasi dan merampas damai sejahteramu. Jangan menjadi orang Kristen yang penakut. Yesus sudah memberikan otoritas kepada kita dalam Lukas 10 ayat 19. "Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Gunakan kuasa itu, hancurkan setiap belenggu penyakit dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret." Tanda keempat, kecanduan yang tiba-tiba, ikatan dosa seksual, dan perubahan karakter yang drastis. Kecanduan bukanlah sekadar kelemahan psikologis, itu adalah perbudakan roh. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 10 ayat 4-5 berbicara tentang benteng-benteng, strongholds. Benteng adalah pola pikir, kebiasaan, dan ikatan dosa yang dibangun perlahan-lahan oleh si jahat, sampai akhirnya jiwa seseorang terpenjara sepenuhnya. Perhatikan tanda ini. Jika ada anggota keluargamu, entah suami, istri, atau anak, yang tiba-tiba terjerat secara brutal ke dalam kecanduan pornografi, perselingkuhan, alkohol, atau narkoba, dan karakter mereka berubah drastis menjadi pembohong, manipulatif, dan beringas, kamu sedang berhadapan dengan roh najis. Pornografi, khususnya, adalah iblis modern yang paling sukses menghancurkan keluarga Kristen. Jutaan pria Kristen hari ini duduk di bangku gereja dengan tangan terangkat menyembah Tuhan. Tetapi mata dan otak mereka sudah dibaptis oleh roh percabulan di layar smartphone mereka setiap malam. Setan tahu bahwa dosa seksual adalah dosa yang secara langsung menghancurkan tubuh bait Roh Kudus dan memutuskan persekutuan dengan Allah yang kudus. Ketika seorang suami membawa roh perselingkuhan atau pornografi ke dalam hatinya, dia sedang membuka pintu depan rumahnya lebar-lebar untuk membiarkan roh-roh perusak masuk dan menghancurkan masa depan anak-anaknya. Jangan anggap remeh. Dosa yang disembunyikan dalam kegelapan akan menjadi makanan empuk bagi setan untuk membesar dan melahap sisa-sisa kewarasan di rumahmu. Tidak ada rehabilitasi duniawi yang bisa sepenuhnya mencabut akar kecanduan ini tanpa intervensi salib Kristus. Rantai kecanduan hanya bisa dihancurkan oleh urapan Roh Kudus. Jika ini terjadi di rumahmu, berhenti menutupi dosa. Bawa ke dalam terang, akui di hadapan Tuhan. Hancurkan setiap gadget atau akses yang menjadi pintu dosa, dan lakukan peperangan rohani yang agresif untuk merebut kembali jiwa keluargamu dari cengkeraman roh pezinahan dan kecanduan. Tanda kelima,
sinkretisme, penyembahan berhala modern, dan masuknya benda-benda terkutuk ke dalam rumah. Ini adalah titik di mana banyak orang Kristen Protestan melakukan kompromi teologis yang menjijikkan. Tanda kelima yang paling fatal adalah ketika keluarga Kristen mulai menoleransi praktik-praktik okultisme dan sinkretisme atas nama budaya, tradisi, atau seni. Alkitab berteriak dari kitab Kejadian sampai Wahyu tentang kebencian Allah yang menyala-nyala terhadap penyembahan berhala. Namun, apa yang terjadi hari ini? Berapa banyak keluarga Kristen yang di dinding rumahnya terpasang salib, tetapi di dalam laci lemarinya masih tersimpan jimat dari kakek buyut, keris pusaka, susuk, atau benda-benda rajah yang diklaim sebagai pelindung keluarga. Berapa banyak orang Kristen yang sebelum membangun rumah masih mencari hari baik, menghitung feng shui, atau membaca ramalan zodiak dan sio untuk menentukan arah bisnis mereka. Dengar suara ini baik-baik, dan biarkan ini menjadi tamparan teologis yang membangunkanmu. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kamu tidak bisa minum dari cawan Tuhan, dan sekaligus minum dari cawan roh-roh jahat. 1 Korintus 10 ayat 21. Ketika kamu membawa masuk benda-benda okultisme, jimat pelaris dagangan, benda-benda dari dukun yang berkedok orang pintar, atau bahkan souvenir dari kuil-kuil penyembahan berhala ke dalam rumahmu, kamu sedang menaruh barang najis, accursed thing di tengah-tengah perkemahanmu. Ingat kisah Akan di kitab Yosua pasal 7. Hanya karena satu orang, Akan, menyembunyikan barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan di bawah kemehnya, seluruh bangsa Israel kalah perang dan dibantai oleh musuh. Satu jimat kecil yang kamu simpan di dompetmu demi kelancaran bisnis bisa menjadi pintu gerbang yang sah secara spiritual bagi iblis untuk membunuh anakmu, menghancurkan pernikahanmu, dan membuat bisnismu bangkrut total. Ulangan 7 ayat 26 dengan sangat mengerikan memperingatkan, dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti barang itu. Bersihkan rumahmu hari ini juga. Lakukan inspeksi spiritual. Jika ada buku-buku sihir, literatur okultisme, benda pusaka turunan yang mengandung roh, jimat perlindungan, patung-patung berhala pencari hoki, kumpulkan semuanya, hancurkan dan bakar. Jangan disumbangkan, jangan dijual, bakar. Putuskan segala ikatan perjanjian darah atau sumpah yang pernah diucapkan oleh nenek moyangmu kepada kuasa kegelapan. Tidak ada budaya yang lebih tinggi dari firman Tuhan. Apa yang Alkitab sebut kekejian, jangan pernah kamu sebut sebagai warisan leluhur. Lalu bagaimana sikap kita setelah mengetahui semua tanda gila ini? Apakah kita harus ketakutan dan bersembunyi di bawah selimut? Tidak. Laskar Kristus tidak diciptakan untuk mundur. Gereja Protestan dilahirkan dari api reformasi yang menentang segala bentuk penyesatan dan kuasa gelap. Kita adalah keturunan rohani dari para martir yang darahnya menyirami benih Injil. Rasul Yohanes mengingatkan kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yesus Kristus sudah melucuti segala pemerintah dan penguasa kegelapan. Di atas kayu salib Golgota, Dia telah meremukkan kepala ular tua itu. Kolose 2 ayat 15 mencatat bahwa Kristus telah menjadikan mereka tontonan umum dan menang atas mereka. Kemenangan itu sudah final, absolut, dan tidak bisa digugat oleh iblis manapun. Namun, kemenangan historis di kayu salib itu harus kamu aplikasikan secara aktual beruang tamumu hari ini. Tuhan sudah memberimu pedang roh, yaitu firman Allah. Tetapi pedang itu tidak akan bisa memotong leher musuh jika kamu hanya memajangnya di lemari kaca. Keluarkan Alkitabmu, berhenti membaca berita-berita hoax, dan mulailah memperkatakan janji-janji Allah atas rumah tanggamu. Jadikan rumahmu sebagai mezbah penyembahan yang menyala-nyala. Iblis tidak bisa bertahan di rumah yang dipenuhi dengan puji-pujian dan penyembahan yang murni. Ketika kamu menyembah Tuhan, atmosfer rohani berubah. Udara yang tadinya pekat dan berbau kematian akan dibersihkan oleh angin Roh Kudus. Mulai hari ini, kelilingi rumahmu. Deklarasikan Mazmur 91. Oleskan minyak urapan di setiap pintu dan jendela, bukan sebagai ritual tahayul, tetapi sebagai simbol iman dan penundukan diri yang mutlak bahwa rumah ini dan seluruh kekayaannya adalah milik kerajaan Allah, dan tidak ada satupun roh najis yang diizinkan melintasinya.
Kekristenan yang pasif adalah mangsa yang empuk bagi predator neraka. Jangan mau menjadi bulan-bulanan setan. Kamu diciptakan untuk menjadi kepala, bukan ekor. Kamu dipanggil untuk menginjak kuasa musuh, bukan untuk diinjak-injak oleh penyakit, kemiskinan, dan perceraian. Rebut kembali keharmonisan istrimu. Rebut kembali rasa hormat suamimu. Rebut kembali kekudusan anak-anakmu. Rebut kembali berkat finansial yang sudah dirampok oleh belalang pelahap. Maju dalam peperangan rohani dengan nama yang di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan kita. Video ini bukanlah materi yang bisa kamu tonton sambil bersantai minum kopi. Ini adalah sirene peringatan yang menggelegar. Jika rohmu menyala-nyala saat mendengar kebenaran keras ini, itu berarti Roh Kudus masih hidup di dalammu dan sedang membangunkan insting prajuritmu. Jangan biarkan api ini padam. Bagikan video ini sekarang juga kepada keluargamu, grup gerejamu, dan teman-temanmu yang rumah tangganya sedang diobrak-abrik oleh si jahat. Jangan cuma diam melihat sesama anggota tubuh Kristus hancur. Hajar tombol komentar di bawah dengan deklarasi imanmu. Tulis, rumah tanggaku milik Yesus, kutuk patah dalam nama Yesus. Biarkan iblis gemetar melihat laskar Kristus bangkit. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan asupan daging teologis berikutnya yang akan semakin menelanjangi tipu daya neraka. Ingat, keselamatan dan otoritas sudah diberikan. Tetapi wilayah peperangan harus kita taklukkan dengan iman yang radikal. Jangan kasih celah sedikit pun kepada si jahat. Tetap kudus, tetap militan, dan teruslah mengamuk di alam roh melawan kekuatan gelap. Sampai jumpa di medan pertempuran berikutnya. Berkah dalam. Haleluya. Amin. Maranatha.